Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Hai teman-teman semua, terima kasih telah mengklik video ini. Baik, video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas kelompok di mata kuliah farmakoepidemiologi dengan dosen pengampu Ibu Apoteker Harni Sartika Kamarudin, SI, MSI. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 2 orang yang terdiri dari saya sendiri, Lady Christine Aritonang dengan NIM 1925215990 dan saya Retni Hildayana dengan NIM 192521607. Kami merupakan mahasiswa program studi S1 Farmasi Universitas 19 November Kolaka. Pada video kali ini, kami akan membahas mengenai suatu kasus penarikan suatu produk obat oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia. Namun sebelum itu, kami akan membahas terlebih dahulu mengenai apa itu farmakoepidemiologi dan apa hubungannya dengan penarikan suatu produk obat di Indonesia. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang apa sih itu farmakoepidemiologi. Farmakoepidemiologi sendiri itu terbagi menjadi beberapa kata. Yang pertama itu farmakon, obat, sedangkan epi pada, demos penduduk, dan logos ilmu. Farmakoepidemiologi didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang penggunaan obat dan efek sampingnya pada sejumlah besar manusia serta menerapkan ilmu tersebut untuk memecahkan masalah tersebut. Farmakoepidemiologi memiliki peran penting atau hubungan yang erat dengan farmakologi, karena efek suatu obat dapat diketahui melalui ilmu farmakologi. Efek suatu obat dapat berupa keuntungan maupun risiko atau efek samping. Dengan farmakoepidemiologi, kita dapat mengetahui atau meminimalisir suatu efek samping produk obat pada populasi masyarakat, serta dapat meningkatkan pengetahuan mengenai penggunaan obat dengan tepat dan benar pada populasi masyarakat untuk mendapatkan keuntungan atau efek yang diinginkan dari suatu obat. Albotil adalah obat bebas terbatas dalam bentuk cairan obat luar yang mengandung polirosculan konsentrat. Penggunaan sesuai indikasi adalah untuk hemostatik dan antiseptik pada saat pembedahan, serta penggunaan pada kulit, telinga, hidung, tenggorokan, sariawan, gigi, dan vagina. Kemudian polirosculan yang terkandung dalam albotil terkenal sebagai obat sariawan, laris karena diiklankan di televisi, digunakan dengan cara diencerkan lalu dijadikan obat kumur. Juga dioleskan pada bagian luka. Selain sebagai obat sariawan, obat ini juga banyak dipakai untuk luka infeksi di anus dan di vagina. Di banyak negara, obat ini hanya boleh dibeli dengan resep dokter. Tapi di Indonesia, sebelum 2018, obat ini boleh dibeli tanpa resep dokter. Pada tahun 2018, Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia menerima laporan kasus sebanyak 38 kasus dari profesional kesehatan mengenai efek samping penggunaan obat albotil untuk pengobatan sariawan, dengan efek samping serius berupa sariawan yang membesar serta berlubang dan mengakibatkan infeksi. Setelah mendapatkan laporan kasus tersebut, Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia dan para ahli farmakologi melakukan kembali pengkajian aspek keamanan obat albotil dan diputuskan obat yang mengandung poliroksulan dalam bentuk sediaan cair penggunaan luar konsentrat tidak dapat digunakan sebagai homostatik dan antiseptik pada saat pembedaan, pada penggunaan kulit, pada penggunaan telinga, hidung, dan tenggorokan, pada penggunaan sariawan, dan pada penggunaan gigi. Berikut surat keputusan pembekuan izin edar albotil oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia pada tanggal 15 Februari 2018.
Polyresculen merupakan polimolekuler asam organik dan digolongkan sebagai bahan antiseptik dan desinfektan. Kemudian polyresculen bekerja dengan cara menghambat pertumbuhan mikroba sebagai antiseptik dan menghentikan pendarahan hemostatik. Kemudian polyresculen tersedia dalam bentuk cairan konsentrat, gel, dan tablet vagina atau anus, suppositoria. pH senyawa polyresculen sangat asam sehingga menyebabkan nekrosis pada jaringan kulit, terutama mukosa mulut, membuat izin edar obat ini ditarik kembali untuk beberapa bentuk sediaan. Kemudian polyresculen yang diaplikasikan pada sariawan akan menyebabkan jaringan pada sariawan menjadi mati. Ketika jaringan sariawan telah mati, tubuh secara otomatis akan melepaskan jaringan tersebut hingga terjadilah pembentukan jaringan baru yang sehat. Sayangnya, jaminan sembuh sariawan dengan polyresculen ini tidak terjadi pada beberapa orang. Karena resiko efek samping yang ditimbulkan lebih besar daripada manfaat yang diperoleh, maka BPO memutuskan untuk membekukan izin edar dari Albotil. Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia menawarkan alternatif obat lain untuk mengobati sariawan, misalnya obat dengan kandungan benzamin HCl, contohnya Tantum yang merupakan obat kumur. Selanjutnya, obat dengan kandungan povidone jodin 1%, contohnya betadine obat kumur. Yang ketiga, yaitu obat dengan kandungan kombinasi dequalinium kloride dengan vitamin C, contohnya Evisol yang termasuk antiseptik rongga mulut.